Halo kalian semua, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Nonton Alur. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah alur cerita dari film yang berjudul Undisputed 2 The Last Man Standing. Film ini sendiri dibintangi dua aktor keren, yaitu Michael Jai White dan Scott Adkins. Baiklah, tak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali di sebuah penjara bernama Chornya Cholmy di Rusia. Seperti biasa, film akan dibuka dengan sebuah pertarungan. Di sana terlihat seorang ketua mafia bernama Gaga. Terlihat juga banyak orang yang melakukan taruhan untuk pertandingan ini. Dan pertandingan antara Boyka dan Davidge akhirnya dimulai. Terlihat Boyka sangat dominan terhadap lawannya. Hingga pertarungan dimenangkan oleh Boyka. Scene berpindah kepada mantan juara tinju dunia, George Chamber. Namun karir bertinjunya hancur dan dia pun bangkrut karena ulahnya sendiri. Dia pun hanya memanfaatkan kepopulerannya untuk mendapatkan uang. Saat dia kembali ke apartemennya, ada beberapa orang yang sengaja menjebaknya dengan menaruh narkoba di sana. Sehingga dia ditangkap polisi dan dibawa ke lapas Chornya Cholmy, Rusia. Sesampainya di sana, Chambers disambut kepala lapas Warden Markov. Ternyata Warden sangat mengidolai Chamber, dan dia sangat senang Chamber ada di lapasnya. Setelah diberi pakaian, Chamber pun pergi untuk mandi. Dengan arogannya, Chamber meminta kepada sipir untuk mengganti airnya dengan air hangat. Berbagai cobaan dia terima saat baru masuk penjara ini. Bahkan saat di meja makan, dia sangat heran dengan para napi yang terus memperhatikannya. Hingga akhirnya datanglah Yuri Boyka. Yang lain pada berdiri, tapi tidak dengan Chamber. Saat itulah terjadi sedikit keributan antara Boyka dan Chamber. Setelah itu manajernya yang bernama Phil mengunjunginya di penjara. Chamber meminta manajernya untuk mencarikan pengacara, agar dia bisa keluar dari lapas ini. Namun menurut Phil, itu memerlukan proses yang cukup lama. Mendengar hal itu, Chamber pun marah lalu pergi. Kemudian scene berpindah di luar lapas atau lapangan penjara. Chamber menolong rekan satu selnya yaitu Stephen Parker, yang sedang dihajar oleh anak buah Boyka. Setelah itu, Parker memberitahu kalau penguasa penjara ini adalah mafia Gaga. Terungkap fakta bahwa Gagalah yang menjebak Chamber masuk penjara dengan bantuan Warden Markov. Scene berpindah lagi kepada Boyka yang mendapat tantangan dari petarung lain. Gaga sendiri menghubungi Warden agar segera mempertemukan Boyka dengan Chamber. Di sini Chamber melihat gaya bertarung Boyka. Dan Boyka sengaja menghabisi lawannya agar Chamber panas membara. Setelah itu Chamber didatangi utusan Warden untuk mendaftarkan diri mengikuti pertarungan. Namun dengan tegas Chamber menolaknya. Karena penolakannya itu, Chamber dihukum. Setelah selesai membersihkan toilet, Chamber kembali ke selnya. Saat sedang menggunakan narkoba, karena Parker yang seorang pecandu didatangi orangnya Boyka, dan memaksanya untuk menghasut Chamber bertarung. Setelah itu mereka menemui Chamber untuk menyampaikan pesan Boyka. Namun terjadi keributan lagi di sana. Saat itu juga datang Krot untuk menolong Chamber.
Tiba-tiba para sipir datang dan langsung mengurung Chamber di tempat yang paling kotor. Lagi-lagi Grodd datang untuk memberikan sup kepada Chamber. Grodd juga memberitahu kalau Chamber tidak mengikuti aturan, maka dia tidak akan bisa keluar dari penjara ini. Kemudian Chamber dikeluarkan oleh para sipir, dan dipertemukan dengan Big Dog alias Gaga. Gaga bisa saja mengeluarkan Chamber lebih cepat, asalkan dia mau mengikuti keinginannya untuk bertarung dengan Boyka. Dan karena tidak ada pilihan lain, Chamber pun mau mengikuti aturan dan mendaftarkan diri untuk bertarung. Latihan demi latihan Chamber lakoni sebelum bertanding. Malam harinya saat sedang menyuntikkan narkoboy, Parker didatangi anggota Boyka untuk melakukan tugas lagi. Tugas apakah itu? Nanti kita lihat. Dan akhirnya pertarungan antara Josh Chamber dan Yuri Boyka pun dimulai. Saat pertarungan sedang berlangsung, ternyata anggota Boyka meminta Parker menukar minuman yang sudah diberi obat bius. Sebenarnya Parker tidak tega melakukannya, namun karena takut dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Come on, Stevie. Pertarungan dimenangkan oleh Boyka. Scene berpindah saat Chamber baru bangun. Dia diberitahu oleh Grodd bahwa dia dibius oleh Parker. Dengan emosi, Chamber mendatangi Parker di selnya. Ternyata Parker sudah gantung diri dan menulis surat permintaan maafnya. Karena hal itu Chamber mendatangi Boyka, dan menuduh Boyka telah membiusnya. Boyka pun tak merasa membius Chamber, sebab Boyka merasa kalau dia adalah I am the best fighter in the world. Setelah itu Chamber menghajar Warden, karena katanya akan dibebaskan setelah bertarung, padahal tidak. Karena itulah dia dihukum diikat di sebuah tiang di lapangan. Sementara Boyka bertanya kepada anggotanya siapa yang telah membius Chamber. Dengan emosinya, dia menghabisi dua anggotanya itu. Scene berpindah ke Gaga dan Phil manajernya Chamber. Phil meminta sejumlah uang agar dia bisa pergi dari Rusia. Namun saat akan pergi dia ditembak oleh anak buahnya Gaga. Di sisi lain tubuh Chamber semakin melemah. Di sana para napi yang kasihan mencoba membantu Chamber. Akan tetapi Warden yang melihat itu menjadi tak terima, dan meminta maju bagi napi yang membantu Chamber. Tak diduga, para napi malah maju semua. Very cute. Mengetahui Chamber dihukum oleh Warden, Gaga menemui Warden karena tak terima Chamber diperlakukan seperti itu. Akhirnya Gaga menemui Chamber dan meminta maaf, karena tak seharusnya Warden menghukumnya. Gaga kembali menawarkan kebebasan buat Chamber, dengan bertarung sekali lagi melawan Boyka. Chamber menyetujuinya, namun dengan syarat tidak ada bius antara Chamber dan Boyka. Chamber juga meminta Gaga membelikan jaket baru, untuk para napi yang pernah menolongnya. Kemudian Grodd menemui Chamber, dan bertanya dari mana jaket itu berasal. Intinya Grodd mau berterima kasih kepada Chamber. Grodd juga memberitahu Chamber cara-cara bertarung yang benar. Diketahui kalau Grodd adalah mantan tentara khusus Rusia. Chamber pun mulai latihan dengan Grodd. Sementara Boyka, latihan dengan anggotanya yang dijadikan samsak hidup. Kemudian Chamber menemui Grodd dan bertanya siapa foto anak yang ditempel di dinding itu. Grodd menjawab itu adalah foto keponakannya, yang tak dia lihat selama 19 tahun. Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu pun dimulai. Banyak para mafia yang bertaruh uang untuk jagoannya masing-masing.
Babak pertama berlangsung sangat sengit dan imbang untuk kedua petarung. Round's over. Fight. Saat babak kedua, Chamber benar-benar menguasai pertarungan. To me. To me. Hingga pada akhirnya, Chamber mengalahkan Boyka dengan mematahkan lututnya. Look with his. Terlihat Gaga sangat senang atas kemenangan Chamber. Kemudian Chamber diberi sejumlah uang dan kebebasannya. Namun sebelum bebas, Chamber menemui Warden dan memberikan uang itu dengan sebuah kesepakatan. Ternyata kesepakatan itu adalah mengeluarkan Crot dari penjara. Scene berpindah saat Chamber dan Crot sedang berada di stasiun. Mereka sedang menunggu keponakan Crot yang sudah tidak bertemu selama 19 tahun. Film diakhiri dengan kepergian Chamber. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.